Shalom, selamat pagi. Senang ketemu Bapak Ibu kembali dalam Menara Doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan, udara yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat segala sesuatu. Bahkan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kami bersyukur. Allah sedang bekerja, mendatangkan kebaikan lewat masalah-masalah hidup kami. Asal kami responi dengan benar, sesuai dengan firman Allah, semua masalah itu akan jadi berkat kebaikan bagi kami. Apabila kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kami serahkan Menara Doa pagi ini. Siapapun yang mengikuti Menara Doa ini, terberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang bodoh diberi hikmat dan kepintaran. Di dalam Tuhan Yesus, kami mulai Menara Doa pagi. Amin. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Sama-sama kita angkat lagu pujian ini dari awal. Kita katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya saat dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhi, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur
selain Kau tidak ada jalan Amin. lain Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kami mau bawa pujian kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan saat tiada jalan. Saat tiada jalan, Hadapi setiap persoalan, hadapi persoalan, kami percaya Tuhan hanya Kau yang ada. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. nama Yesus. Hanya nama Yesus, Sebab hanya namamu Tuhan. hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Sama-sama kita katakan Hanya nama Yesus, sebab hanya namamu saja Tuhan. hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus. hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Berikan ku Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan kami pengharapan Tuhan. berikan ku pengharapan. Mari kita sembah Tuhan. Mari bersyukur. Yesus. Keluarkan kata-kata bersuara. Ucapkan terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima
atas kasih karunia-Mu, satu-satunya atas kebaikan-Mu. pengharapan. Kami bersyukur. Satu-satunya Hanya nama Yesus, jawaban. hanya nama Yesus memberi kami kepastian keselamatan, Kepadamu kepastian penyertaan, kepastian kekuatan, kesembuhan. Kami bersyukur hanya nama Yesus ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih, kami berterima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab hanya Kau satu-satunya pengharapan Amin. kami, Amin. Tuhan. Kaulah satu-satunya jawaban setiap doa Haleluya. kami, Bapa. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jauh. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita diberkati dengan tema firman Tuhan. Sebelumnya kalau Bapak Ibu belum subscribe-lah. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi setiap khotbah-khotbah yang ada, yang saya sampaikan. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa membagi link ini kepada banyak orang. Dengan membagi link ini, maka Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Tuhan memberkati. Hari ini saya membawa tema Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Tuhan sedang bekerja di dalam diri saya. Tulis dalam kolom, Tuhan Yesus sedang bekerja di dalam diri saya. Saudara, bahwa firman Allah berkata dalam Efesus 3 ayat yang ke-20b, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20b dikatakan sekali lagi, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bekerja di sini di dalam bahasa
Yunaninya sinergio. Sinergio artinya energi. Energio. Ini energio. Maaf, saya ulangi. Di sini ada kata bekerja. Dalam bahasa Yunani energio. Energio artinya energi. Energi yang diberikan kepada kita. Jadi Tuhan bekerja memberi kekuatan, memberi energi, memberi kemampuan, memberi kapasitas. Makanya kalau ada ayat berkata Tuhan tidak mengizinkan melampaui kekuatanmu. Kenapa? Karena dalam dirimu ada kekuatan Tuhan. Dalam diri saya ada kekuatan Tuhan. Yang sering sekali orang melupakan ada Tuhan dalam dirinya. Yang sering sekali ada orang lupa Tuhan berserta dia. Allah Immanuel. Kita kalau sakit langsung ingat obat. Kita kalau kurang uang langsung ingat pinjaman. Coba dalam segala aspek hidup saya. Segala aspek hidupmu. Kita ingat Tuhan. Kita libatkan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup kita. Tuhan ada dalam diri kita, sedang bekerja. Makanya kalau dikatakan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Turut bekerja itu bahasa aslinya sinergi. Sinergio. Sinergis artinya aku bekerja, Tuhan bekerja. Jadi Tuhan bekerja di dalam diri saya bekerja melakukan firman-Nya. Saya bekerja dengan taat melangkah. Maka semua masalah yang kualami, saya sudah saksikan dalam hidup saya. Walaupun masalah itu pahit, berat, menderita, susah. Kadang terpuruk, kadang frustrasi, kadang menyerah. Hopeless. Tidak ada harapan, saya pernah melewati semua itu. Tapi ketika aku datang kepada Tuhan, aku pegang janji Tuhan bahwa Allah sedang bekerja. Allah sedang bekerja. Kalau kita lihat metamorfosis telur, larva, kepompong, ulat, kupu-kupu. Kalau kita lihat ulat kan menjijikkan. Tetapi di waktunya dia berubah jadi kupu-kupu. Menjadi sesuatu yang indah, manis, berwarna-warni. Demikian hidup kita. Hidup kita sedang ditenun Tuhan. Allah sedang bekerja. Allah sedang mengayam kita, sedang menenun kita untuk menjadikan kita indah. Memang sakit dalam proses. Bertahanlah. Yakobus 1 ayat 12, orang yang bertahan akan mendapat mahkota kehidupan. Bertahanlah. Tulis dalam kolom, saya bertahan dalam proses Tuhan. Tulis dalam kolom, saya bertahan dalam proses penderitaan ini. Jangan menyerah, jangan menyalahkan, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Semua orang punya penderitaan, semua orang punya tantangan. Namun kita diberi Tuhan satu kasih karunia. Ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan yang dahsyat itu sedang bekerja dalam diri saya. Tuhan yang hebat itu sedang bekerja dalam diri saudara. Hanya seringkali kita ingin cepat, ingin selesai. Kita ingin atur Tuhan dengan waktu kita. Kita ingin berkata, Tuhan kalau bisa cepat selesai. Kalau bisa jangan ini masalah saya. Kita ingin kontrol Tuhan dan ingin kita mempercepat situasi itu. Tapi saya mau katakan sama saudara, Tuhan punya waktu yang tepat. Tuhan punya waktu yang indah menjawab doa-doamu. Sadarilah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri saudara. Ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Supaya mereka jangan putus asa, tetap setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena di Efesus mereka tertindas, teraniaya. Dan ini ditulis dalam penjara oleh Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Tuhan kepada dia. Supaya umat Tuhan yang ada di Efesus benar-benar mengenal Tuhan. Mengenal kasih Tuhan, panjang dan lebar kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, Yesaya 55. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dari ayat ini, rancangan Tuhan itu lebih daripada rancangan kita. Kita sering berpikir
Aku kalau buka usaha begini aja udah cukup. Ternyata Tuhan mau lebih daripada yang kau bayangkan. Lebih daripada apa yang kau pikirkan. Lebih daripada apa yang kau doakan. Saya juga begitu. Ya buka gereja kalau bisa ya. Ya Tuhan ada gedung, ada orang, ada puji Tuhan, ada 100, ada puji Tuhan. Saya berpikir seperti itu aja. Tapi Tuhan bilang lebih daripada yang kau minta. Lebih daripada yang kau pikirkan. Lebih yang daripada kau doakan. GBI Pelita berkembang dengan kasih karunia Tuhan. Di luar pikiran saya. Jadi berkat kepada banyak orang. Termasuk ibu dan bapak yang menyaksikan. Mengikuti menara doa pagi ini. Bahkan ribuan orang beribadah setiap minggu di gereja ini. Saya hanya bersyukur, terima kasih. Padahal di waktu itu gereja ini mau tutup. Di waktu itu gereja ini sudah mau tutup. Udah mau saya ambil, saya kasih sama pendeta lain. Saya udah gak mampu karena masalah pernikahan yang cukup berat. Masalah anak-anak yang ada juga yang saya susah arahkan. Masalah kesehatan, keuangan, pelayan yang meninggalkan saya. Pindah ke tempat lain, gereja lain. Tinggal beberapa orang. Saya berpikir ya sudahlah. Bertahan aja gereja ini cukup. Menikahku ini bertahan aja pernikahan ini cukup. Tapi Tuhan bilang tidak. Pernikahan kami sekarang jadi inspirasi, motivasi, jadi berkat bagi banyak orang. Dari kehancuran, kegagalan Tuhan angkat. Menjadi berkat di berbagai provinsi, berbagai kabupaten. Lewat sosial media. Bahkan kami membuka sekolah keluarga untuk menolong pasutri yang stagnasi. Pasutri yang bertengkar terus. Pasutri yang cerai-ceraian. Pasutri yang selingkuh. Oh haleluya, banyak sekali selingkuh zaman now. Banyak sekali selingkuh zaman now. Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan. Kami hadir untuk jadi berkat. Makanya ada khotbah-khotbah di YouTube, ada di sosial media lain. Kerinduan kami jadi berkat. Oleh karena itu saudara, rancangan Tuhan sejauh langit dari bumi. Perbedaannya begitu jauh. Bagian kita jalanilah. Jangan buru-buru ingin cepat dijawab. Betul memang menjerit, gak mampu, gak tahan. Semua orang sakit ingin cepat sembuh. Semua orang yang miskin ingin cepat kaya. Semua orang bodoh ingin cepat pintar. Semua masalah ingin cepat selesai. Mental kita mental instan. Sementara dalam proses itu Tuhan mau membentuk karakter kita. Supaya rendah hati, lemah lembut, lebih sabar, lebih bertekun. Jadi sebenarnya masalah penderitaan yang diizinkan Tuhan supaya kita berubah. Jadi kalau penderitaan belum mampu mengubah Bapak Ibu masih tetap sombong, egois, merasa hebat. Saya katakan penderitaan yang ibu dan bapak hadapi akan jauh lebih berat. Kapankah penderitaanmu akan cepat selesai? Salah satu adalah rendah hati. Rendah hati. Itu tujuan penderitaan. Supaya kita rendah hati. Orang rendah hati tidak tersinggung. Orang rendah hati tidak sombong. Orang rendah hati tidak pemarah, tidak lekas marah. Aku berdoa. Saya belajar. Makanya pernikahan saya selamat. Saya belajar rendah hati. Tuhan bicara di hati saya, jangan tuntut istrimu berubah. Maka Tuhan bilang di hatiku, kau berubah, istrimu berubah, anak-anakmu berubah, pernikahan dan keluargamu surga. Saya pegang janji Tuhan. Bertahun-tahun kami tidak bertengkar. Bertahun-tahun tidak ada amarah bagi istri saya, bagi anak-anak saya. Kenapa? Saya tidak menuntut satu kata pun bagi anak-anak, bagi istri saya. Perubahan dimulai dari saya. Perubahan saya melihat istri saya berubah. Anak-anak saya berubah, keluarga makin berubah. Tidak sempurna, tapi Tuhan tuntun. Sampai akhirnya kami membuka sekolah keluarga. Saya berdoa Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mengalami pembaharuan. Lewat masalah penderitaan, Tuhan sedang bekerja. Tidak terlalu lambat tangan Tuhan menolong kita. Bukan kurang lebar telinga Tuhan mendengar doa kita. Pemisah antara Tuhan dan kita, dosa dan kejahatan kita. Berbaliklah, tinggalkan yang salah. Berdamailah dengan semua orang. Buanglah kepahitan, buanglah pertengkaran, buanglah kebencian. Jadilah pembawa damai dimanapun Bapak Ibu berada. Karena itu ciri-ciri anak Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi, di ayat ini dikatakan dalam Alkitab, sebelumnya Musa membebaskan Israel. Musa membawa Israel. Tuhan terlebih dahulu mengubah ketakutannya. Ketakutan dari Musa diubah Tuhan dulu. Gideon mengalahkan Midian. Tuhan terlebih dahulu mengubah mentalitas Gideon yang juga tidak berani.
Petrus memberitakan Injil dengan berani. Tuhan lebih dahulu memenuhi dia dengan Roh Kudus. Tuhan sering mengubah orangnya sebelum mengubah situasinya. Tulis dalam kolom, Tuhan ubahlah hidup saya. Tulis dalam kolom, Tuhan ubahlah hidup saya. Boleh dilanjutkan supaya lebih rendah hati, lebih sabar, bertekun, lemah lembut. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berubah lewat penderitaan, lewat proses, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan menyusul datang kepada Bapak Ibu. Tuhan sering mengubah orangnya sebelum mengubah situasinya. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menghentak ombak itu berhenti. Yang Tuhan ubah dulu apa? Petrus, Simon Petrus. Supaya dia memiliki iman yang teguh. Supaya hatinya damai, percaya. Tuhan menghentak danau itu berhenti, langsung berhenti. Tuhan terlalu mudah menyelesaikan masalah pernikahanmu, keluargamu, keuanganmu, usahamu. Tapi untuk mengubah hatimu, pemarah, pembenci, bertengkar, itu urusanmu nomor satu. Tuhan berikan kau kekuatan. Tapi Bapak Ibu, pastikan lewat penderitaan, biar Tuhan mengubah karaktermu. Sehingga engkau tidak akan mudah kecewa, tidak mau bertengkar dengan siapapun. Kenapa? Karena engkau adalah anak Tuhan Yesus. Paulus tidak berkata bahwa Allah bekerja secara ajaib tanpa keterlibatan umatnya. Kita terlibat. Tuhan pakai perubahan kita menjadi alat bagi dunia ini. Tuhan rindu supaya engkau jadi terang dan garam dunia. Supaya hidupmu bercahaya, menjadi berkat bagi banyak orang. Kuasa Allah yang bekerja dalam orang percaya bukan hanya menghasilkan berkat lahiriah, tetapi terutama menghasilkan transformasi hidup yang memuliakan Allah. Hati yang mengasihi Allah, karakter Kristus yang semakin serupa, hidup yang taat dan berkenan kepada Allah. Memuliakan Allah dalam segala aspek hidup kita. Alamilah transformasi kehidupan lewat persoalan yang kita alami. Tuhan tidak hanya ingin memberi sesuatu kepada kita, Tuhan ingin membentuk kita menjadi seorang yang siap menerima apa yang diberikannya. Jadi sebenarnya apa yang Bapak Ibu terima, itulah kapasitasmu. Ibu semakin ubah hidup di dalam transformasi kapasitasmu, maka kasih karunia dan berkat Tuhan juga makin berubah. Pembaharuan dimulai dari dalam, bukan dari luar. Di awal bulan ini mungkin selalu kita berkata, kalau bisa Tuhan bukakanlah pintu pekerjaan, Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan berkati pelayanan saya, Tuhan tolong studi saya. Sementara di dalam Tuhan mau membentuk karaktermu dulu, memperkuat imanmu dulu, memperdalam ketergantungan kepadanya, mengajarkan kesetiaan. Karena ketika hati kita berubah, kita menjadi siap menerima apa yang telah Tuhan siapkan. Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Zakaria 4:6 katakan, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, banyak hal yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup. Ada Roh Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan sedang bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan Engkau melibatkan kami untuk berubah, transformasi, pemalas menjadi orang rajin, pemarah menjadi orang ramah, pembenci menjadi orang pendamai. Tuhan, orang yang tidak tertib menjadi orang yang disiplin, tertib, teratur, hidup bekerja, berkeluarga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, biar setiap kami dijamah oleh firman Allah. Berubah lewat penderitaan di hidup, ada rencana Tuhan, pembaharuan akal budi, perubahan karakter kami, supaya kami rendah hati, lemah lembut, sabar, bertekun. Kami bersyukur, Tuhan izinkan penderitaan ini membentuk hidup kami, mentransformasi kami. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang lagi sakit, angkat tangan kanan, taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Ketika Engkau menaruhkan di bagian tubuhmu yang sakit, apakah itu di punggung, di bagian lambung, di bagian kaki,
di bagian dada, di bagian tubuh lainnya yang kau taruhkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Tuhan sembuhkan engkau, Tuhan sehatkan engkau. Berkatakan aku sehat, aku sembuh, walaupun masih sakit. Dengan iman hari demi hari, Tuhan berkati obat-obat, tenaga medis menjadi sarana kesembuhan bagimu. Terimalah dengan iman. Aku berdoa bagi mereka Tuhan yang susah keuangan, ekonomi, pekerjaan. Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Supaya mereka mendapatkan keuangan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik. Ajari mereka bekerja, teliti, teratur, disiplin. Tuhan yang berkati, mendatangkan pembeli kepada mereka. Mereka yang sedang berjuang untuk penjualan tanah, penjualan rumah, untuk kebutuhan usaha kehidupan mereka. Tuhan tolong, pertemukan mereka dengan pembeli, penjualnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan, mereka yang sedang berdoa untuk anak-anak mereka yang lagi ujian. Baik ujian pekerjaan, ujian sekolah. Atau ada anak-anak mereka yang sedang mereka harapkan mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka tulis dalam kolom ini, diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diurapi Tuhan. Tuhan bekerja dan menjawab indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Memberkati pekerjaan tangan. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Yang sakit dengan iman engkau sembuh. Yang susah engkau dihiburkan. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih sempurna Tuhan Yesus. Penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Bapak Ibu yang sudah terberkati dengan tayangan ini dan belum subscribe, subscribe-lah dan bagilah link ini kepada banyak orang. Bapak Ibu yang ingin konseling, hanya di chat saja, jangan di call karena saya sudah sangat full jadwal saya. Saya berusaha membalasnya di 0811 63 7347. Bapak Ibu yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, saya berucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menabur. Tuhan memberkati Bapak Ibu, berlimpah-limpah dengan kebaikan Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.